Oke, paling nih buat teman-teman PPTI ini buat RSA algoritma ya. RSA itu singkatannya itu dari nama orang-orang pembuatnya ya, RSA ini. Aku lupa namanya siapa aja. Tapi algoritma ini dipakai dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Contohnya, kalau misalnya kita buka Google, di security ini, di sini kalau kita lihat dia SHA-256 RSA ya, Signature Algorithm. Jadi ini yang membuat gimana ya, enkripsi dan dekripsi possible dalam kehidupan internet kita ya, gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat dari contohnya dari dosen teman-teman, itu dia kasih angkanya yang lumayan kecil. Oke, di sini angkanya cukup kecil, tapi aku ambil angkanya yang ini aja deh ya, yang 1937703 dan kawan-kawan ini. Oke, jadi P-nya 19, Q-nya itu 37, lalu N-nya 703, lalu E itunya 7, lalu ini pi ya, tapi dia itu sebenarnya phi ya. Phi itu logonya itu bulat terus ada garis gini. Phi dari si N. Oke, jadi ini aku tandanya phi aja, harusnya phi bukan pi. Oke, 648. Lalu yang terakhir decryption-nya itu 463. Oke. Nah, ini mungkin penjelasannya secara teori dulu ya, baru code ya. Mungkin aku buat videonya jadi satu aja deh, gak apa-apa. Mungkin agak lama aja, mungkin karena error-error ya, karena udah lama banget gak belajar yang kayak ginian. Sorry. Oke. Sekarang dalam RSA algorithm, di sini kita melakukan enkripsi dan dekripsinya ya. Cuman kalau dari fotonya, kalau aku lihat, ini kalau kita buka tadi ya, enkripsinya 74, dekripsinya 111 gitu ya. Mungkin teman-teman agak bingung ya, dia ini dapatnya dari mana gitu ya. Hasil enkripsi 74, di sini message-nya, ini M sebelum diproses adalah 111 gitu ya. Ini 74 sama 111. Coba kita cek dulu gimana caranya dia dapat 74 sama 11 gitu ya. Oke. Di sini kalau kita lihat dia angkanya 111. Itu kita prosesnya itu dengan cara 111 pangkat 7 modulo 703. Oke. Di sini kalau kita masukin ke dalam sini hasilnya 74 ya. Kalau misalnya kita lihat di foto tadi, di sini hasil enkripsinya 74. Hasilnya itu dari ini. 111 di pangkat 7 di modulo 703 gitu ya. Lalu untuk kita dekripsinya lagi gimana? Kita gunakan D yang tadi, sini D 463. Itu kita punya 74, kita dekripsinya dengan cara di sini 74 dipangkat dengan 463 di modulo dengan 703. Gitu ya. Di sini kalau kita masukin lagi bisa nggak ya di sini ya? Nope. Kalkulator. Di sini aku pakai scientific, berarti sini kita pakai 74 pangkat 463 di modulo dengan si 703. 111. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi RSA algorithm tuh secara apa ya? Oke, di sini kan dia message-nya, dia masuknya message-nya adalah 111 gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu cara dia bekerja. Oke. Kurang lebih seperti itu, tapi gimana caranya dia bisa dapat angka ini ya? Jadi kan buat enkripsi kan, enkripsi dia encryption itu untuk mengubah dari 111 jadi 74 atau kita ubah menjadi message yang sudah terenkripsi, dia butuh angkanya itu 7,111 gitu ya. Dan decryptionnya itu dia butuh angkanya tadi kalau misalnya kita lihat 463, bukan 111 nih, ini message-nya 648 ya. 703 sorry, 703 itu produknya. Di sini 703.
gitu ya. Bagaimana caranya dia dapat hal angka seperti ini, gitu ya. Oke, nah kurang lebih kayak gini caranya. Pertama-tama di sini kalau kita lihat dia ada P dan Q ya. Oke, step pertama adalah pilih dua angka random untuk dua angka prima yang random, gitu ya. Di sini kalau misalnya kita lihat P dan Q itu 19 dan 37 adalah angka prima ya. Oke. Step kedua, kita generate n-nya. Step 2, kita generate n-nya, gitu ya. N-nya kecil deh. Oke, n-nya ini itu hasil perkalian dari 19 dan 37. N sama dengan 19 kali 37 ya. Oke. Di sini 19 kali 37 adalah 703 ya. Oke. 703. Oke, 703 ini yang bakal nanti kita gunakan untuk memodulo hasil dari perpangkatan dari encryption dan decryption key-nya. Oke, step 3. Oke, step 3 itu kita bakal cari si angka phi ini. Phi dari si n, gitu ya. Yaitu berarti phi dari si 703. Phi dari si 703 ya, 703 benar. Oke. Nah, kita dapatnya dari mana? Hal seperti ini. Oke. Nah, di sini phi-nya produknya 648. Kita dapatnya dari mana? Kita itu sebenarnya harusnya ngelisting angka dari 1 sampai 703. Lalu kita eliminasi semua angka yang memiliki faktor yang sama dengan 703. Gitu ya. Oke. Nah, tapi misalnya kalau kita punya angkanya 14. Oke, misalnya kita punya angka 14. Berarti kita listingnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 gitu ya. Lalu di sini 14 kan kita keluarkan karena 14 ya, dengan 14 ya bisa dibagi sendiri ya. 1 itu semuanya dia itu faktor dari faktor dari semua angka ya. Jadi kita biarkan aja dulu sebentar di sini. 2 kan 14 di modulo 2 itu kan sama dengan 0 ya. Nah, jadi 2 itu kita remove, lalu semua yang kelipatan yang meng-share faktor yang sama dengan angka 14 itu kita hapus juga. 4, 6, 8, 10, 12 gitu ya. Oke. Lalu di sini kita eliminasi 7 karena 14 modulo 7 itu sama dengan 2 ya. Sama dengan 2 lagi. Sama dengan 0 karena 14 bagi 7 baru 2 gitu ya. Lalu di sini tersisa angka 1, 3, 5, 9, 11, 13. Tapi karena satunya ini kita nggak mau, karena 1 kan faktor semuanya, jadi kita remove juga. Ini aku hapus saja. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Oh, termasuk satunya kita hitung juga deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Berarti ada 6. Kalau angka 14 saja, phi dari 14 itu 6 gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita nggak mungkin listing 1 sampai 703. Oke, 1 sampai 703 dan kita eliminasi semua angkanya. Di sini kita sebut angkanya itu coprime. Oke, kita sebutnya sebagai coprime. Jadi tidak ada kesamaan faktor dari mereka berdua kecuali 1 gitu ya. Oke, jadi 1 itu tetap kita include. Kenapa? Karena 1 itu faktor dari semua angka gitu ya. Nah, itu kalau 14 masih sedikit. Kalau 703 kita terlalu banyak. Jadi caranya kita pakai seperti ini. Phi dari si n itu adalah P kurang 1 dan Q kurang 1. Oke, lalu sini kita masukin aja P-nya itu adalah 19 kurang 1. Berarti dia itu 18 ya. Sama 37 kurang 1. Berarti di sini 18 kali 36. Hasilnya adalah, di sini kalau kita buka 18 kali 36, hasilnya adalah 648. Nah, jadi phi itu kita dapatkan dari sana. Gitu ya. Daripada kita listing satu persatu. Gitu ya. Ada 648 angka
yang coprime dengan si 703. Gitu ya. Lalu kita lanjut ke step 4. Yaitu kita cari aja kunci E atau encryption key ya, encryption key. Oke, kita cari encryption key-nya. Oke. Encryption key ini dia itu punya dua syarat, gitu ya. Dua syarat yang harus kita penuhi, gitu ya. Di sini syarat dari encryption key itu yang pertama itu dia harus berada di antara satunya gak termasuk ya dengan E dan phi dari si N. Berarti dia itu harus memenuhi syaratnya di antara satu di bawah E, encryption key-nya di bawah, lalu dia itu harus di antara 648. Berarti opsi kita berarti di antara 2 sampai 647 ya. Gitu. Oke. Yang kedua, dia harus coprime dengan N dan phi dari si N. Gitu ya. Berarti dia harus coprime dengan angka 703 dan N itu kan 703 dan phi dari si N adalah 648. Jadi kita mulai dari aja, kalau bisa kita lihat di sini encryption key-nya adalah 7 ya. Nah, dapatnya dari mana? Di sini kita lihat listingnya 2. 2 ini kok tidak coprime dengan 648. Kenapa? 648 itu bisa dibagi 2. Gitu ya. Jadi 2 sudah auto kita skip. 3. Di sini coba kita buka kalkulator. Apakah 648 bisa dibagi 3? Bisa ya. Jadi 3 auto kita skip. Nah, lalu 4 kan kelipatan 2. 4 kan kelipatan 2. Jadi dia itu bakal coprime juga, tidak coprime dengan 648. Jadi kita skip, lalu 5. Nah, di sini kita punya opsi angka pertama yaitu 5. Gitu ya. Kalau misalnya kita masukin 5 itu juga bisa. Gitu ya. Oke. Nah, coba kita buktiin dulu deh. Harusnya 5 tidak coprime dengan siapapun di antara sini. Coba kita cek. 3 bagi 5 kan nggak bisa ya. Pastinya nggak bisa. 648 bagi 5 juga nggak bisa. Coba kita masukin ke rumusnya ke dalam. Coba kalau kita pakai encryption key-nya 5 ya. Oke. Nggak bisa sih. Decryption key-nya bakal kita ganti. Jadi ada opsi 5. 6 itu tidak coprime karena 6 bisa dibagi 3 juga ya. Jadi kita skip. 7 juga bisa nih. Di sini 7. Jadi 703 dibagi 7 kan nggak bisa. Lalu 648 bagi 7 juga tidak bisa. Gitu ya. Jadi kita bisa ambil 7. Oke, angka yang di sini dia ambil di sini itu bisa random. Aku nggak tahu ya encryption key-nya harus berapa banyak ya. Tapi dalam real life cases itu dia bakal angka yang besar gitu ya. Supaya kita tidak bisa dengan mudahnya lakukan operasi lalu mendapatkan encryption dan decryption key-nya. Gitu ya. Ratusan digit lah gitu. Biasanya yang aku temuin. Makanya RSA ini agak sedikit lambat gitu ya. Jadi kalau 8 tidak bisa, 9 juga nggak bisa, 10 itu nggak bisa juga sih kita masukin 10 karena kedua angka ini tidak bisa dibagi bisa deh 2 itu 10 itu kelipatan 2 jadi nggak bisa. Kalau 11 703 bagi 11 nggak bisa, lalu 648 dibagi 11. Nah, ini juga nggak bisa ya. Berarti ada opsi 11 juga. Tapi karena di sini ya encryption key-nya itu 7, dia pilih 7 aja. Jadi kita pakai aja encryption key-nya itu 7 ya. Oke. Lalu step 5 itu kita tentukan decryption key-nya. Oke. Decryption key-nya ini dapatnya dari mana? Decryption key-nya itu dia harus mengikuti satu rule di mana decryption key dikali encryption key. Aku pakai bintang ya tadi, pakai bintang. Dikali encryption key. Lalu ini aku kasih kurung. Kalau di sana di modulo dengan phi dari si N itu hasilnya adalah 1. Gitu ya. Nah, jadi kita harus cari kita harus cari angka yang bisa dikali dengan 7 dan di modulo dengan 648 itu hasilnya 1. Gitu ya. Coba aku buka dev-nya, aku buat file baru. Coba kita lakukan di sini aku kasih aja rsa.cpp. Coba kita buat ya. Integer result sama dengan 0 while
rest sama dengan while rest sama dengan 0. Di sini kita cari aja jangan pakai while ya, pakai for aja biar lebih. For integer i sama dengan 1. Oke. While rest tidak sama dengan 0, i plus plus. Lalu di sini kita kasih tahu aja if 7 di sini 7 dikali dengan si i modulo 648. Ini aku kasih buka tutup kurung dulu. Oke, itu hasilnya sama dengan 1. Di sini rest sama dengan i. Gitu ya. Lalu di sini saya printf decryption key sama dengan %b \n, rest. Oke. 7 kali i modulo 648. Kalau misalnya hasilnya 1, 7 kali i-nya 1, i plus plus. Di sini kalau aku jalanin decryption key-nya di sini masih 0, berarti ada yang salah nih. Kita ada recordnya. Oh ya, rest-nya kan dari awal negatif 1. While rest-nya tidak sama dengan negatif 1 nih. Berarti dia bakal ngeloop sampai ya udahlah kayak gini aja deh. Kalau ketemu kita break aja. Nah, di sini angkanya 463 ya. Angka pertama yang bisa dikali dengan 7 dan di modulo 648 hasilnya 1 ya. Jadi kalau bisa kita masukin di sini 7 dikali 463 3241 modulo 648 itu hasilnya 1 ya. Oke. Berarti description key-nya 463 ya. Jadi sini dia pilihnya description key-nya sama dengan 463. Gitu. Lalu baru bisa kita lakukan tadi fungsi enkripsi dan dekripsinya tadi ya, teman-teman. Paling seperti itu. Oke, berarti step by step-nya seperti ini. Step by step-nya seperti ini. Sudah kita bikin. Nah, coba kita code dalam C. Itu kemarin tugasnya, oh ini ada yang chat nih. Random angka, terus angkanya dienkripsi dan dekripsi ya. Nah, di sini ada ininya ya. Ada key generation, encryption, dan decryption. Oke, di sini juga ada pakai contohnya 3/11. Biasanya angkanya, oh ini ada Rivas, Shamir, dan Edelman pembuatnya. Nah, kalau misalnya kita mau coba code ini, ya kita coba randomnya angka prima dari 1 sampai 100. Gitu ya. Kita coba pilih 2 angka prima, mereka angka primanya kita usahakan berbeda ya. Oke. Lalu kita coba implementasi hal seperti ini gitu ya. Kalau gitu ini code buat cari decryption key-nya kita hapus aja. Kita buat dari awal. Karena angkanya mungkin bakal ya angkanya nggak mungkin besar banget sih. Jadi sini kita pakai yaudah integer aja. Integer p sama dengan 0, q sama dengan 0. Gitu ya. Lalu kita buat integer n kita. Oke. Lalu di sini integer encryption ya, encryption key, encryption 0, decryption sama dengan 0. Lalu integer phi number kita dan ya harusnya ini aja. Pertama-tama kita buat function dulu integer generate random prime. Oke. Di sini kita include dulu beberapa hal lain, include stdlib.h, lalu di sini include time.h, di sini srun time 0. Supaya random kita itu berdasarkan jam detik kita sekarang ya. Kayak gitu. Oke, lalu kita di sini butuh math.h.
Oke, kita butuh math.h untuk mencari faktornya ya. Apakah faktornya itu selain 1 bisa atau enggak gitu ya. Oke. Lalu kita lanjut aja. Oke, generate random prime-nya. Ini sini kita buat aja integer. Ya udah kita pakai while loop aja. Integer number sama dengan 0 while true. Oke, selama dia masih benar, maka kita bakal generate angka randomnya terus sampai kita ketemu angka yang prima gitu ya. Teman-teman kalau misalnya mau generate angka prima dari 1 sampai 100, teman-teman dari 2 sampai 100, teman-teman bisa pakai ini sih sebenarnya sieve of Eratosthenes. Ya, ini buat ngegenerate angka prima dari 1 sampai 100 gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat dia nge-eliminate dia nge-eliminate kelipatan dari angka-angka yang prima gitu ya. Di sini 5. Nah, ini 5 dihapus 7. Lalu 7 ini semua kelipatan 7, sebenarnya 11, 13 dan kawan-kawan gitu ya. Ini cukup lebih cepat sebenarnya, tapi kalau angkanya terlalu besar kelamaan, jadi kita pakai yang faktor aja. Gitu ya. Lalu sini number sama dengan ren. Oke, modulo dengan 100. Oke. Lalu kita bakal cek apakah angka tersebut prima atau enggak ya. Seperti sini cek prime ya. Berarti number for integer i sama dengan 2. Karena 1 itu faktornya semua angka ya, jadi kita mulai dari 2. I kurang dari sama dengan si sqrt square root dari si number i plus plus. Lalu di sini kita bikin variabel lagi satunya namanya total untuk cek total faktornya berapa. Di sini kalau bisa dia ulang lagi totalnya sama dengan 0 lagi aja. Lalu sini kita cek if. Di sini kita cek if-nya. Lalu kita modulo angkanya ya. Kita modulo dulu angkanya if. Di sini number modulo dengan i itu sama dengan 0. Total plus plus. Lalu kita kasih if lagi. If number dibagi i sama dengan i. Oh, tidak sama dengan i. Lalu di sini kita kasih aja total plus plus kayak gini. Gitu ya. Ya kurang lebih sama kayak yang kemarin teman-teman coba kerjain ya buat cari total faktor ya. Kurang lebih seperti ini. Lalu di sini kita ke sini dulu ya. Kita cek dulu if total. Oke, if total sama dengan 1. Sama dengan 2 deh. Karena kalau angka prima itu faktornya pasti 2. 1 dan angkanya sendiri. Oke. Nah, ini kita mulai dari 2 ya. Ya, kita mulai dari 1 deh. Oke, mulai dari 1. Kalau totalnya sama dengan 2, maka kita bakal break. Lalu kita bakal return si numbernya. Gitu ya. Nah, coba kita print f 2 kali ya. %d. Lalu sini generate prime number, random prime sama generate random prime. 29 dan 47 ya. Kalau misalnya aku jalanin lagi, 7 dan 73. Jadi kita sudah bisa generate 2 prime number. Di sini aku bikin aja P sama dengan generate prime number. Oke. Lalu kita kasih while di sini aja, while P. While di sini kita bisa kayak ini, Q sama dengan generate prime number. Itu sama dengan P. Lalu sini kalau kita print F %d, P sama dengan dan Q sama dengan, di sini kita print aja P dan Q. Aku kasih backslash n-nya ya. Di sini P ya 17, Q-nya 53. Ini aku buat kayak ini karena takutnya bisa aja ada angka yang sama ya. Ini aku enter agak bawah dikit ya. Oke, kita generate 2 prime numbers. Dan kita sudah generate, dan langkah keduanya tadi adalah kita generate n-nya. N sama dengan P kali Q. Hasil perkalian dari P dan Q, maka kita sini print F lagi. %d, di sini N sama dengan, di sini N. Gitu ya. Dikasih backslash n-nya lagi.
Berarti 2 kali 89 ya 178. Ya, kurang lebih seperti itu. Lalu di sini kita lanjut lagi. Oke, sekarang kita bakal cari phi-nya ya. Phi sama dengan, tadi kalau teman-teman ingat, phi itu kita pakai P kurang 1 kali Q kurang 1 ya. Berarti di sini kita kasih aja P kurang 1, phi sama dengan P kurang 1 kali Q kurang 1. Di sini aku print F lagi. Phi sama dengan persen dep xsn, si phi. Sorry, ini kasih bintang dulu. Dia agak kayak matematika ya. Oke. Nah, 60 kali 58. Oke, di sini 60 kali 58, 3.480 sesuai dengan 61 kali 59, 3599 ya. Oke, ini biar aku nggak hafal angka prima ya. Jadi prime numbers what 100. Oke, di sini aku masukin ke subprime aja. Tadi kita masukinnya 61 dan 59. 61 sama 59 angka prima. Gitu ya. Oke. Di sini kita udah generate file-nya. Lalu yang kita lakukan selanjutnya adalah kita bakal cari si E. Gitu ya. Tadi E itu punya dua kondisi di mana E itu harus diantara 2 hingga phi dari si N kurang 1. Berarti di sini 1 sampai 648 posisi kita dia 2 sampai 647 ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kita coba cari si encryption key-nya, lalu dia harus coprime dengan N dan phi. Nah, kita mau cari angka itu coprime gimana? Sebuah angka itu bakal coprime satu sama lain jika greatest common divisor mereka adalah 1. Gitu ya. Jadi mereka punya common factor yaitu 1. Gitu ya. Nah, di sini kita bakal buat si GCD dulu, greatest common factor. Di sini aku close dulu aja. Di sini aku buat integer GCD. Di sini aku buat integer GCD dulu aja. Di sini integer A dan integer B. Harus ada integer cop underscore prime ya. Atau boolean aja deh. Bool cop prime. Integer A dan integer B. Oke, di sini kita cek if GCD dari A, B itu sama dengan 1, return true. Kalau enggak return false. Gitu ya. Nah, di sini coba kita cek dulu, misalnya angka 15 dan 21 ini tidak coprime. Kenapa? Karena greatest common divisor mereka itu ada 3. Gitu ya, 15 modulo 3 sama dengan 0, 21 modulo 3 sama dengan 0. Kalau misalnya kayak kita panggil 17 dan 13, ini mereka coprime. Kenapa? Karena mereka hanya bisa dibagi dengan angka 1, 17 modulo 1 sama dengan 0, dan 13 modulo 1 sama dengan 0. Kita mau dimodulo sampai angka 1 sampai 17, keduanya itu hanya bisa dimodulo 1, angka yang paling besarnya. Gitu ya. Nah, di sini aku bakal buat rekursif GCD-nya. Oke. Di sini kita tinggal bikin aja gimana cara bikinnya. While B tidak sama dengan 0. Oke. Maka di sini aku buat aja A sama dengan B. Jangan A dulu deh, berarti kita bikin B dulu aja. B itu butuh variabel penampung harusnya. Integer temp sama dengan 0. Oke. Di sini karena kalau teman-teman ingat cara cari greatest common divisor kemarin kita pakai cara Euclid something gitu. Aku lupa namanya siapa. Tapi intinya adalah kita modulo dia dengan angkanya gitu ya. Jadi kalau misalnya nih kita angka tadi mana subprime? 15 sama 21. Di sini step yang kita lakukan adalah kita 15-nya. 15 A itu 15, B itu 21. Lalu di sini yang kita lakukan adalah A bakal diisi dengan 21. Lalu B-nya itu bakal diisi dengan 15 modulo 21. Gitu ya. Lalu kita lanjut lagi.
kan ini hasilnya sama dengan berarti 15 ya, tetap ya. Nah, nanti kita lanjutin lagi. A sama dengan 15, lalu B itu hasilnya adalah 21 modulo 15, dan hasilnya adalah 6. Oke, lalu sini kita cek lagi hasilnya berikutnya. A itu hasilnya 6, dan B hasilnya adalah 15 modulo 6, hasilnya adalah 3 ya. 6 kali 2, 12, 15 kurang 2 sama dengan 3. Lanjut lagi, A sama dengan 3, B-nya 6 modulo 3, hasilnya 0. Kita kembalikan 3. Nah, karena di sini greatest common divisor-nya adalah 3, angka yang bisa membagi 15 dan 21, yang paling besar adalah 3. Ya udah, di sini mereka tidak coprime satu sama lain, gitu ya. Oke. Jadi di sini coba kita bikin greatest common divisor-nya ya. Jadi kan sebenarnya biar gampang kayak gini sih. Kita bikin kayak gini. Ya, sebenarnya kita perlu kayak gini sih. Sebenarnya kita cek dulu. Kayak gini. Biar rapi aja deh. Biar kita tidak kasih apa sih namanya, operasi tambahan lah ya. Kita bandingin. If A lebih besar daripada B. Sorry. Di sini aku kasih bool result sama dengan false. Oke. If A lebih besar daripada B, maka di sini aku kasihnya result sama dengan kita pakai integer ya. Berarti bukan boolean dong, harusnya integer. Result sama di sini aku kasih 0 aja. If A lebih besar daripada B, maka yang A itu lebih kecil, B-nya lebih besar ya. Berarti di sini kita GCD B, A, else, maka di sini result, di sini GCD A, B. Lalu di sini kita cek lagi if result tidak sama dengan 1, return sama dengan 1 aja deh, return true, mereka coprime, else return false. Oke, lalu kita bikin aja di sini. Maka di sini kita bikin aja A sama dengan B. A sama dengan B, lalu B itu hasil dari A di modulo si B, gitu ya. Kan kayak gini. Tapi masalahnya adalah A-nya sudah kita ganti dengan si B, ketimpa dong, ya enggak? Jadi yang kita lakukan di sini sebelum kita bikin ngapa-ngapain, kita temp sama dengan A, lalu A sama dengan B, lalu B itu hasil dari temporary di modulo si B, gitu ya. Lalu sini saya return si A, gitu ya. Oke, teman-teman boleh lakukan rekursif, boleh silahkan, biar lebih gampang. Tapi kalau di loop juga boleh. Coba aku tes yang ini dulu deh, takutnya salah. Kalau misalnya ini salah, kita bisa pakai yang rekursif sih, lebih gampang. Oke, coba kita tes dulu di sini. Coba kita panggil printf %d \n coprime dari tadi kita contohnya 15 sama 21. Lalu kita coprime lagi di sini 15 sama 13 deh ya. 15 sama 13 kan tidak coprime ya. Tadi sama 17 ya. Ya udah kayak gini aja. Coba aku cek. Kalau yang 15 sama 21 dia tidak coprime, kalau satu di sini kok 17 sama 13 dia coprime ya. Berarti harusnya udah bener sih. Oke, coba kita panggil lagi coba lagi saya GCD. Misalnya angka berapa ya? Ya udah kita pakai angka random deh. Random number generator. 10.000 7934 dengan random lagi 777. Oh, angkanya keren juga. 1. Random lagi. Bisa 1148. Kalau ini 2 ya. Coba kita random lagi 5607. Angkanya berapa ya? 1024 lah.
Ini kalau aku jalanin 4 ya, di sini 4. Coba kita cek deh. Online GCD checker. Oke, coba kita cek. Tadi angkanya 1024 sama 1148 ya, 11148. 4 ya, harusnya udah benar. Dah. Oke, udah terbukti lah ya. Nah, kita tinggal pakai dia untuk cari angka coprime-nya aja. Mungkin kita bakal generate encryption key-nya cukup banyak ya. Oke, jadi sini kita bikin integer. Teman-teman belum belajar pointer, jadi kita nggak bisa pakai size. Ya udah, candidate encryption key. Pakai array aja. Di sini aku bikinnya 11 aja. Lalu integer candidate underscore encryption key underscore count sama dengan 0. Jadi sini aku bikin while candidate encryption key-nya itu masih lebih kecil dari 10. Kita coba generate 10 encryption key ya. Di sini kita pakai while, harusnya enggak sih. Pakai for aja nih. For integer i sama dengan dia harus mulai dari 2 i selama encryption key count-nya candidate encryption key-nya punya count itu lebih dari 10, lebih kecil daripada 10, atau selama i-nya lebih kecil daripada C5 i++. Oke, ini untuk kondisi pertamanya, karena tadi kondisi pertamanya dia itu harus diantara i dan phi dari Cn, gitu ya. Phi dari Cn-nya. Lalu di sini kita tinggal bikin kondisi keduanya, dia harus coprime dengan 703 dan 448. Ini artinya dengan n dan phi dari Cn, gitu ya. If apa sih namanya ya? Kalau dia coprime antara i dan c phi dan coprime antara si i dan si satu lagi itu n. Oke, jika dia coprime dengan si phi dan si n-nya, maka candidate encryption key index ke encryption key count, candidate encryption key underscore count sama dengan si i, lalu candidate encryption key count-nya kita plus. Gitu ya. Lalu sini aku for integer i sama dengan 0, i kurang dari encryption key count, candidate encryption key count, i++. Sini aku print f aja, aku print f candidate, dia aku printnya di luar aja. Candidate encryption key candidate. Lalu sini aku di sini aku print f spasi %d, si candidate encryption index ke i, lalu print enternya. Oke, ini biar sekalian kita cari si decryption key-nya. Decryption key-nya sebenarnya bisa banyak. Sebenarnya bisa banyak juga, cuman kita bikin sama aja lah ya, cari 10 ya. Sekarang kita ganti decryption, dan kita harus pilih dulu encryption key-nya dulu ya. Jadi di sini kita random integer chosen integer apa ya, e sama dengan, berarti di sini kita pilih si candidate encryption key index ke random di modulo dengan encryption key count, candidate encryption key count.
Lalu sini kita print f %e sama dengan %d backslash n, si e. Di sini e was not declared di scope. E itu kan di atas. Oh, aku sebenarnya encryption. Berarti encryption. Jadi sini aku tulis saya encryption key. Lalu decryption key-nya kita cari dulu berdasarkan si E. Gitu ya. Berarti kita carinya sampai 11 ya. Banyak kan ya? Kita bikin 5 aja deh. Berarti kita bikin for lagi. For integer i sama dengan 1. I kurang dari sebentar, aku tadi looping di atas benar. Berarti candidate decryption key count itu lebih kecil daripada 5. Di sini aku bikin saja 6. Atau di sini kita kasih juga si angkanya. Gak perlu atau deh, karena kondisinya cuma 1 ya. Karena tadi di sini di step kelimanya yaitu dicari ya hasilnya itu bisa 1 ya, kayak gitu ya. Ini bebas dia mau pilih yang mana. Dia sebenarnya untuk decryption key-nya itu dia pilihnya angkanya banyak gitu ya. Bisa random. Yang penting kalau di modulo D kali E modulo phi N-nya itu hasilnya 1. Yang penting itu. Angkanya bisa random ya. Jadi kita bikin 5 aja. I++. Lalu sini yang kita lakukan adalah di sini kita print f. Kita print f lagi. If. Oke. Jadi sini kalau kita lihat encryption key-nya dikali dengan si I. Lalu ini aku kasih kurung dulu aja. Encryption kali si I di modulo dengan si phi. Oke, di modulo dari si phi ya. Itu sama dengan 1. Maka di sini candidate decryption key index candidate decryption key count sama dengan si I. Gitu ya. Lalu candidate decryption key count-nya ++. Gitu ya. Oke. Kalau gitu kita lanjut, nanti aku print aja. Di sini aku print for integer i sama dengan 0, i kurang dari candidate decryption key count, i++. Di sini aku print f dulu. Candidate decryption key candidate. Lalu sini saya print f. Ini aku close aja deh karena ganggu. Print f spasi %d, candidate decryption key index ke i. Lalu sini aku kasih puts. Oke. Lalu di sini kita print aja print f decryption key sama dengan si %d backslash n, si decryption. Lalu di sini kita ketik decryption sama dengan si candidate decryption key index ke random di modulo candidate decryption key count. Lalu coba kita jalanin aja. Semoga ini jalan dalam sekali jalan ya. Ini encryption. Oke, aku jalanin. Oke, coba kita cek dulu ya. Nah, sekarang kandidatnya ini kok spasial lebih 1 sih. Ini lebih 1 di sini berarti. Oke, sekarang ini jalan berapa sih? Lebih dari 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 21 lebih nih. Berarti ini pakai, aku pakai atau ya. Tadi aku pakai double pipe di sini. Oh, ini harusnya pakai done sih. Nah, di sini kan lebih enak. Oke. Nah, coba kalau bisa kita lihat rumus tadi. Encryption-nya kita masukin anggaplah 111 juga ya. 111. Ini aku copy dulu. Aku lalu paste ke sini. Message-nya 111. Oke, coba kita enkripsikan. Encryption key 29 dan N-nya itu 8051. Berarti encryption itu berarti 111 dipangkat 29. Oke,
dimodulo dengan 8051. Oke. Aku gak ada number lagi. 111 pangkat 29 modulo 8051 4142. Oke. Lalu decryption-nya sama dengan 4142 dipangkat. Oke. Di sini 74 ya dipangkat 463 decryption key-nya. Decryption key-nya 13301 dimodulo dengan 8051. Oke. Di sini apakah kalkulatornya bisa handle 4142 dipangkat dari 13301 dimodulo? Nggak bisa ya. Oke, kita buka big calculator. Oke. Nah, di sini precisionnya 20 digit. Ya udah oke aja. 4142 dan 13301 itu kita pangkat X pangkat Y. Oke, ini angkanya cukup besar. Apakah ini bisa masukin ke big calculator-nya? Aku nggak tahu, tapi coba kita masukin aja. Copy, Ctrl N, paste, semua komanya, Ctrl H. Udah find. Wah, subline-ku crash. Find koma. Wah, berat banget. Ya udah, mungkin angka ini terlalu besar. Berarti ya udah, kita karena desperate coba kita pakai hal lain ya. Aku coba pakai Python ya. Coba testing dulu. 4142 kali 13301 ini dimodulo dengan 8051 111. Oke ya, barcode kita udah jadi. Kurang lebih kayak gitu sih. Harusnya caranya seperti ini. Nah, ini sudah jalan. Ya karena kalau kita pakai C bisa gak ya? Coba deh kita misalnya masukin. Mungkin kita masukin ASCII kali ya. Coba deh, penasaran juga. Atau kita masukin apa ya? Angkanya mungkin terlalu besar, aku nggak tahu juga sih. Yaudah aku coba masukin integer message sebenarnya 111. Oke, jadi sini aku printf encrypted message sama dengan %d \n. Berarti di sini si message-nya kan tadi 111 ya. Berarti message di pangkat ya, berarti pakai pow. Oh, aku udah include method h, berarti pow dari si message, si encryption key dimodulo dengan si n. Ini aku buat lagi aja integer. Aku enter lagi ke bawah biar kelihatan integer encrypted message. Encrypt. Oh, aku ada typo. Sangat annoying. Jadi print integer decrypted. Decryptednya nggak usah printf aja. Decrypted message itu si encrypted message-nya. Oke, di pow dulu. Encrypted message dengan si decryption. Lalu kita modulo dengan si n. Invalid operand types double and integer binary. Ya.
Ini yang cukup annoying dari si C. Nah, ini udah negatif nih, berarti angkanya terlalu besar. Berarti kita harus pakai unsigned long long, unsigned long long. Berarti di sini ULL, di sini ULL, di sini aku ganti unsigned long long. Bisa nggak? Expected primary impression belum before reset. Ini 0 sih. Ya karena tipe data kita beda dan nggak bisa kita casting, jadi kayaknya harus kita hitung manual karena angkanya besar ya. Kalau kita lihat di sini dari tadi angkanya ya pangkat 30.000 nggak bisa ke handle sih sama si akunnya ya. Coba message-nya lebih kecil ya. 2 misalnya. Message-nya 2 pangkat 23. Oke, ini kebetulan dapat angka cheat 2 pangkat 23 di modulo dengan si 51 jadi ya 26. Oke, 26 di pangkat 135 modulo dari si 51. Hasilnya 2. Dah, jadi. Ya, secara code kayak gitu sih. Ya, masih lumayan gampang sih ini sebenarnya. Kalau angkanya kecil ya. Catatannya angkanya kecil. Tapi angka yang di sini cukup besar, makanya di sini agak ribet. Ini aku code-nya kayak gini. Bagian atasnya check prime-nya di sini dan GCD-nya di sini ya. Lalu integer main-nya aku buat kayak gini aja. Dan aku gak masukin scan. Scan-nya aku yakin teman-teman bisa buat sendiri dan aku pakai integer aja. Karena sebenarnya pakai unsigned long long lebih cocok sih karena angkanya besar banget ya. Tapi kayak agak bakal cukup. Makanya tadi kalau buat operasi-operasi besarnya pakai Python. Makanya mungkin dosen teman-teman ya itu pakai Python. Kenapa? Dikarenakan Python itu jauh lebih harusnya jauh lebih kompeten buat ngehandle angka-angka besar daripada kita pakai si C ya. Kalau di C kita harus code manual untuk ngehandle angka besarnya. Gitu sih. Ini bagian atasnya di sini buat mainnya. Ini ada encryption key candidate ya, sampai encryption key candidate. Oke, lalu di bawahnya ini sampai decryption encryption-nya semuanya typo. Ini harusnya P. Aku ganti dulu ya. Ulang lagi, ntar aku tunjukin ulang lagi. Kok edit mana find and replace. Find and replace. And CRPY T ganti jadi ENCRYPT. Oke, replace. Oke, aku jalanin ulang. Dah. Oke, aku tunjukin ulang ya yang bagian main. Ini kayak gini. Oke, decryption key-nya dan di bawahnya di sini ini yang sampai decryption key-nya. Gitu sih paling buat yang ini. Ya, ini cukup ngarah ke arah cyber sih ya. Oke. Dan RSA ini dipakai untuk sertifikat ya. Di sini kalau teman-teman cari, mana tahu menjadi soal ya, aku nggak tahu ya. What is usage usage of RSA algorithm benar sih. Nah. Oke, di sini ada simple.wikipedia.com ya. Ini buat Wikipedia ini. Is an algorithm used by modern computers to encrypt and decrypt messages, asymmetric cryptographic algorithm gitu ya. Jadi teman-teman kan mungkin nggak pernah tahu symmetric dan asymmetric encryption ya. Jadi kan enkripsi itu untuk mengubah sebuah, di sini kalau misalnya teman-teman cari ya encryption, itu untuk mengubah di sini ya original representation of information known as plain text into an alternative form known as ciphertext ya. Jadi kita mengubah plain text menjadi ciphertext gitu ya. Nah, jadi
ciphertext ini adalah teks yang sudah kita ubah yang di mata orang lain itu tidak bisa dia baca gitu ya. Sedangkan di mata kita sendiri itu masih bisa kita baca gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman cari kayak TLS Cloudflare, how TLS Cloud works. Oke, di sini harusnya ada sih. Di sini bukan yang ini sih, tapi ada yang bagian ini ya, TLS-nya, TLS SSL or bukan ini, TLS ya, Encryption Protocol Designed to Secure Internet Communication, dan TLS ini dipakai di kehidupan kita sehari-hari. Kalau misalnya teman-teman ke sini, valid HTTPS ya, di sini menggunakan koneksinya authenticated with TLS 1.3. Oke, jadi komunikasi kita over the internet setiap hari itu menggunakan TLS atau transport, apa ya singkatan TLS ya? TLS stands for Transport Layer Security. Dan di sini TLS-nya, di sini jelasinnya versinya versi 1.2, 1.3, tapi di sini yang dia jelasin ini masih 1.2 punya versionnya. Di sini kalau kita lihat di server Hello ya, di sini all TLS handshake will use asymmetric encryption, but not all will use the private key in the process of the session key. Nah, di sini dia pakai campuran dari ephemeral Diffie-Hellman handshake ya, atau Diffie-Hellman key exchange ya, atau biasanya kalau di internet standarnya itu kita pakai elliptic curve Diffie-Hellman ephemeral. Ini yang kita pakai untuk di sini kalau kita lihat a key agreement protocol that allows two parties each having an elliptic curve public and private key pair gitu ya. Nah, di sini itu campurannya seperti itu. Teman-teman nggak perlu tahu sih sebenarnya, tapi intinya lihat aja. Di sini dilihat di server Hello ya. The server replies SSL certificate. It selected cipher suit at the server random. Oke. Ini yang dia kasih lah ya, cipher suitnya yang mana, kemudian server randomnya ya. Mereka butuh random value buat nge-generate-nya tadi. In contrast to the RSA handshake described above, in this message, the server also includes the following gitu ya. Jadi dia ada kasih RSA handshake-nya di sini dalam proses kalau misalnya kita mau connect ke sebuah website dan kita mau berbicara secara secure over the internet gitu ya. Kalau misalnya cari lagi sih harusnya harusnya ada yang gambar gitu loh. Aku lupa yang mana. Cari di image aja deh. Images. Nah, harusnya yang ini. Nah, di sini kita lihat open image in new tab. Ada nggak ya? Di sini SSL handshake RSA without keyless SSL ya, pakai RSA di sini ya. Ini SSL tuh versi lamanya sih, gitu ya. Nah, jadi sini kalau kita lihat di sini dia ada randomnya dikirim ke server, ada server random dan public key certificate-nya dikirim ke server, gitu ya. Lalu di sini visitor encrypts atau secret with public key ya. Dia bakal encrypt-nya dengan public key, lalu kita bakal karena di sini si servernya punya private key-nya, dia coba decrypt. Oke, dia nge-decrypt menggunakan private key-nya. Oke. Jadi encryption key itu yang yang public itu dikirim ke si kliennya, lalu kita punya private key-nya atau si decryption key kita gunakan untuk nge-decrypt pesan yang dikirim oleh si visitor. Tujuannya untuk apa? Supaya kita memastikan kalau visitor tersebut yang benar-benar mengirimkan pesannya, bukan orang lain yang berada di tengah-tengah gitu ya. Atau biasanya kita untuk nge-handle man in the middle attack. Intinya ada orang ketiga ya. Di sini kalau teman-teman lihat gambarnya, di sini kita lihat usernya itu harusnya kan langsung pergi ke websitenya. Tapi yang terjadi adalah usernya ngomong sama attackernya yang ngomong sama web application gitu ya. Untuk nge-handle hal-hal seperti ini dan lebih tepatnya supaya kalau misalnya kita berhubungan antar user dengan website, si perpetrator itu misalnya di tengah-tengah tuh dia nge-sniffing atau dia nge-sniffing networknya supaya kita pengennya orang ini itu tidak dia itu mendengarkan supaya dia kalau misalnya dia mendengarkan ya di networknya dia sniffing itu adalah sebuah proses di mana dia mendengarkan dia itu mendengarkan apa saja yang terjadi dalam sebuah network. Misalnya kalau misalnya kayak aku punya router wifi, siapapun yang connect ke router wifi aku tahu dia ngapain gitu.
Nah, dia itu melakukan sniffing supaya kalau misalnya kita jalanin dia, misalnya di sini kalau dia sniffing di sini di antara conversation di antara user dan web application, si perpetrator atau attackernya ini tidak bisa mendengarkan apapun. Karena yang dia baca itu semuanya pure, benar-benar garbage gitu ya, atau gibberish kita sebutnya sebagai translate.google.com. Di sini gibberish, omong kosong gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya kita praktekin, di sini aku contohin aja ya, biar teman-teman kelihatan nih kayak gimana. Di sini aku start, aku pakai Wireshark ya. Ini aku salah buka dulu. Ini continue without saving, aku pilih di Ethernet ya, karena aku berbicara dengan internet lewat Ethernetku. Oke, di sini ada pakai SSL dan kawan-kawan. Coba bisa aku buka di sini ke http://google.com. Oke, misalnya kalau aku cari misalnya hello world misalnya. Oke ya, hello world gitu. Nah, di sini kalau aku close, kalau misalnya aku mau filter, kan kalau misalnya pakai HTTPS kan berarti secure. Kalau enggak kita berarti kalau misalnya enggak secure berarti HTTP ya. Coba kita cari HTTP. Di sini kalau kita lihat di sini cuman kita lihat di sini dia get-nya HTTP itu ke google.com dan di sini dia move permanently dia redirect kita ke https.google.com. Oke. The document itu dipindahkan ke http google.com here ini ya di sini ya. Oke. 300 move ya. Maksudnya adalah google.com ini sudah pindah gitu. Pindahnya kemana gitu. Oke. Di sini generate 204. Oh ini beda lagi. Ini Steam. Karena aku ada on Steam ya. Jadi move permanently ya di sini ya. Nah, di sini dia bakal location-nya di sini dan dia bakal pindahkan ke HTTPS ya. Karena pas kita buka google.com tadi, di sini dia sudah buka HTTPS ya. Sini HTTPS. Nah, lalu kalau bisa kita mau berbicaranya over the network kan kita pakai TLS. Nah, di sini TLS-nya ya, TLS semuanya ya. Di sini kalau aku pakai, kalau misalnya di sini aku pakai ya HTTP host-nya ini, gimana ya biar teman-teman bisa kelihatan ya HTTP host-nya ini aku geser ke kiri dulu dikit. Lalu di sini aku klik kanan, aku edit, di sini aku ganti tls.handshake. Ini title-nya deh, ini host-nya ya. Aku ganti tls.handshake. .extensions underscore server underscore name. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat dia di sini aku pakai tls.extension kayak tadi ya, extension underscore serve handshake dulu, tls.handshake .extension underscore server underscore name. Di sini dia adanya ke google.com aja gitu ya, ke google.com. Lalu misalnya kalau aku mau lihat isinya, di sini kan dia ke google.com ya, google.com yang ini ya. Salah. Dari number. Aku sortir by number, aku google.com, aku klik kanan lalu aku follow TLS streamnya. Oke, di sini loading. Dia pakai QIC ya. Udah deh, kita pakai yang TLS biasa deh ya. Intinya kan kita mau lihat dia pakai yang TLS ya. Di sini ada application data. Kalau aku follow TLS streamnya. Oke, di sini kosong nih. Kalau aku klik kanan, follow TCP stream. Nah, yang kita baca tuh hal seperti ini. Jadi orang yang nge-sniffing tuh ngelihatnya kayak gini gitu ya. Dia bakal ngedengerin gibberish. Artinya kayak aku tidak bisa dapat apapun dari informasi. Aku tidak bisa dapat informasi apapun dari sini gitu ya. Karena kita melewati TLS gitu ya. Karena semuanya itu sudah terenkripsi dan tidak bisa kita dekripsi tanpa beberapa item yang kita butuhkan. Yaitu kita butuh client random dan kawan-kawan, butuh private key dan kawan-kawan semuanya. Karena kita tidak punya, di sini kita tidak bisa ngedecrypt ini dan kita bacanya semuanya garbage di sini. Jadi yang bisa baca ini hanya browserku dan server websitenya ya Google. Gitu ya. Kalau misalnya kita di HTTP, bedanya kalau misalnya aku follow di sini klik kanan, aku klik kanan di sini aku follow HTTP streamnya. Atau enggak kita klik kanan follow TCP streamnya. Di sini kita masih bisa baca semuanya dalam bentuk plain text gitu ya. Jadi kita tahu kayak oh dia requestnya ke google.com. Dia bilang di sini kalau 30 move sudah dipindahkan ya. Lalu nanti dia bakal pindahin ke https.google.com gitu. Paling gitu sih gunanya dari RSA ya. Ya kita gunakan setiap hari
tetapi kita tidak tahu di belakangnya cara kerjanya kayak gimana. Ya mungkin ya cukup bagus sih teman-teman dapat tugas seperti ini ya, biar teman-teman tahu sebenarnya dia dipakai buat apa gitu ya. Oke, kurang lebih kayak gitu aja. Ini memang apa ya, lebih ke arah cyber memang, tapi biar teman-teman jauh lebih tahu lah dia itu sebenarnya ngapain gitu ya, dan di belakangnya dia ngapain gitu ya, kayak gitu. Jadi informasi aku ngecari hello world tadi itu tidak bisa kita baca karena semuanya terenkripsi, aku gak bisa lihat apapun gitu ya. Tapi kalau pakai HTTP kan dia bisa ya. Makanya kita kalau buka website yang masih HTTP ya, dia bakal bilang website ini tidak secure gitu ya. Gitu. Atau enggak ada juga sertifikatnya yang tidak pakai sertifikat authority di luar. Jadi dia tidak pakai pihak ketiga untuk ngecek sertifikatnya. Tapi itu sudah out of topic ya. Tapi intinya seperti itulah gitu ya. Oke. Ya ini cara kerjanya kurang lebih kayak gitu aja. Oke. Paling yang RSA seperti itu ya. Code-nya tadi sudah aku tampilin dan apapun yang berhubungan sama RSA juga sudah aku tampilin. Mana tahu dijadikan pertanyaan ya sama dosennya. Paling ntar code-nya mungkin aku share aja kali ya. Biar kalian bisa baca-baca juga code-nya. Ini code-nya lumayan kotor juga sih sebenarnya. Tapi ya udahlah. Paling kayak gitu. Semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman lah ya untuk menjawab soalnya. Paling gitu aja. Thank you. Sampai jumpa dan selamat tidur.